Namanya KIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almadi Azhari. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis tren dan probabilitas dalam statistik ekonomi dan bisnis. Materi yang akan saya sampaikan dalam rangka menunjang tugas statistika ekonomi dan bisnis. Yang pertama, saya akan jelaskan pendahuluan, di mana salah satu teknik yang sangat berguna dalam analisis ini adalah analisis tren dan probabilitas yang berfungsi untuk menggambarkan pola dan ketidakpastian dalam data ekonomi dan bisnis. Melalui penggunaan analisis tren, kita dapat mengidentifikasi pola pergerakan data dari waktu ke waktu. Sementara probabilitas memungkinkan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya peristiwa berdasarkan data yang tersedia. Analisis tren merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis perubahan data dalam periode tertentu, baik itu kenaikan atau penurunan suatu variabel. Misalnya dalam bisnis, tren penjualan, harga saham, dan pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis untuk memprediksi arah masa depan. Di sisi lain, profitabilitas adalah cabang dari statistika yang berfokus pada perhitungan kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, profitabilitas membantu dalam pengambilan keputusan yang melibatkan ketidakpastian seperti perkiraan permintaan pasar, risiko investasi, atau prediksi keberhasilan suatu proyek bisnis. Di sini saya akan memaparkan suatu kasus di mana PT Retail Maju adalah sebuah perusahaan retail yang menjual berbagai produk konsumen. Manajemen perusahaan ingin mengetahui proyeksi penjualan produk untuk tahun depan berdasarkan data penjualan yang ada selama 5 tahun terakhir. Perusahaan juga ingin mengetahui kemungkinan besar apakah perusahaan akan mencapai target penjualan tertentu untuk menggunakan analisis probabilitas. Di sini terdapat 5 tahun data, di mana tahun 2019 penjualan 150, 2020 penjualan 180 juta rupiah, 2021 220 juta rupiah, tahun 2022 250 juta rupiah, dan 2023 300 juta rupiah. Untuk analisis saya menggunakan rumus Y sama dengan A tambah B kali T. Y yang merupakan nilai penjualan, T adalah tahun, A adalah konstanta, B adalah koefisien yang menunjukkan tren perubahan penjualan dari tahun ke tahun. Satu yaitu analisis menyusun data. Di sini saya menampilkan data tahun, data T kuadrat, data penjualan Y, dan T kali Y. Yang pertama menghitung adalah koefisien A. Dengan menggunakan rumus yang tertera pada layar, didapatkan B senilai 37 dan A senilai 109. Selanjutnya saya menggunakan eh melakukan prediksi penjualan untuk tahun 2024, di mana tahun 2024 adalah T6, jadi dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan 19 tambah 37 kali 6, dihasilkan 331. Maka berdasarkan analisis tren, proyeksi penjualan PT Retail Maju adalah pada tahun 2024 adalah 331 juta. Yang kedua yaitu analisis probabilitas. Manajemen perusahaan juga ingin mengetahui probabilitas pencapaian target untuk tahun 2024. Misalnya target penjualan perusahaan adalah 350 juta. Pertanyaannya, berapa besar kemungkinan perusahaan akan mencapai atau melebihi target tersebut berdasarkan data yang ada? Kita menggunakan asumsi distribusi normal karena penjualan di masa lalu menunjukkan tren yang konsisten, kita dapat mengasumsikan bahwa fluktuasi penjualan mengikuti distribusi normal. Untuk probabilitasnya kita membutuhkan dua informasi penting, yaitu rata-rata penjualan dan deviasi penjualan. Nah, di sini saya menghitung penjualannya berapa. Nah, sehingga untuk menghitung rata-rata deviasi standar seperti rumus yang tertera, didapatkan rata-rata penjualan senilai 220 juta. Untuk menghitung deviasi standar, gunakan rumus berikut, sehingga didapatkan deviasi standar sekitar 52.540.000. Yang selanjutnya menghitung probabilitas. Dengan menggunakan rumus yang ada, maka didapatkan deviasi standarnya senilai 2,47. Dengan z-score 2,47, kita bisa mengetahui menggunakan distribusi normal untuk menemukan probabilitas bahwa penjualan akan mencapai atau melebihi 350 juta. Berdasarkan tabel distribusi normal, nilai probabilitas untuk z-score 2,47 adalah sekitar 993. Artinya, probabilitas mencapai target penjualan 350 juta pada tahun 2024 adalah 99,3%.
Kesimpulannya, analisis tren menunjukkan bahwa proyeksi penjualan PT Rita Maju pada tahun 2024 adalah 330 juta berdasarkan tren linear yang diamati selama 5 tahun terakhir, dan analisis probabilitas yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99,3% perusahaan akan mencapai atau melebihi target penjualan. Berdasarkan distribusi normal dari data historis, dengan demikian PT Rita Maju dapat membuat keputusan yang lebih baik, seperti menggunakan jumlah stok produk dan merencanakan ekspansi berdasarkan proyeksi penjualan yang lebih akurat. Pengaplikasian analisis tren dan probabilitas dalam ekonomi bisnis ini ada banyak. Yang pertama, analisis tren untuk perencanaan dan proyeksi bisnis, evaluasi kinerja keuangan, dan analisis makroekonomi. Untuk probabilitas, di pengelolaan risiko, keputusan berbasis data, pengujian hipotesis dan analisis pasar, prediksi permintaan dan penawaran. Untuk kombinasi keduanya, terdapat peramalan atau perencanaan pengambilan keputusan dan optimalisasi sumber daya. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk perencanaan proyeksi bisnis analisis tren, sangat berguna karena dengan mempelajari pola pola pergerakan data historis, perusahaan dapat memproyeksikan kinerja masa depan dari berbagai aspek seperti penjualan, laba, dan pertumbuhan pasar. Misalnya perusahaan retail dapat memanfaatkan analisis tren untuk merencanakan inventaris dan memperkirakan permintaan produk di masa depan berdasarkan data penjualan sebelumnya. Yang kedua yaitu evaluasi kinerja keuangan. Dalam dunia keuangan, analisis tren digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan termasuk analisis risiko keuangan pendapatan dan pengeluaran. Dengan memonitor tren laba dan kerugian serta posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu, manajemen dapat mengidentifikasi potensi masalah atau area yang membutuhkan perbaikan. Yang ketiga, analisis makroekonomi. Analisis tren juga penting, di mana para ekonom menggunakan metode ini untuk menganalisis variabel ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan produk domestik bruto. Yang kedua, yaitu pengaplikasian probabilitas dalam ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah pengelolaan risiko. Probabilitas adalah sangat penting karena dalam bisnis hampir setiap keputusan melibatkan unsur ketidakpastian, baik itu investasi, permintaan produk, atau proyeksi kinerja masa. Dengan menggunakan probabilitas, perusahaan dapat menghitung kemungkinan berbagai hasil dan memperkirakan risiko yang terkait. Seperti contoh, seorang manajer investasi dapat menggunakan probabilitas untuk menilai potensi hasil dari portofolio investasi berdasarkan variabel risiko yang ada, sehingga membuat keputusan yang lebih informed. Yang kedua, keputusan berbasis data. Dalam analisis ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai hasil yang mungkin terjadi berdasarkan data historis atau model simulasi. Misalnya dalam analisis penentuan harga, probabilitas dapat membantu mengidentifikasi harga optimal yang memaksimalkan keuntungan perusahaan berdasarkan permintaan pasar yang diperkirakan. Untuk pengujian hipotesis analisis pasar, ini bisa menentukan apakah suatu keputusan atau hasil dapat diterima secara statistik atau tidak. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, hal ini bisa diterapkan dalam uji coba strategi pemasaran atau pengembangan produk baru. Selanjutnya, untuk prediksi permintaan dan penawaran, bisa digunakan untuk memodelkan permintaan dan penawaran produk serta untuk mengukur peluang keberhasilan dan peluncuran produk baru. Dengan data historis dan model probabilitas, perusahaan dapat meramal fluktuasi permintaan produk dan menyesuaikan kebijakan produksi atau harga sesuai dengan perubahan yang diprediksi. Selanjutnya, kombinasi antara analisis tren dan probabilitas. Yang pertama bisa merencanakan atau pengambilan keputusan. Analisis tren memberikan gambaran mengenai arah pergerakan dalam waktu, probabilitas mengukur kemungkinan terjadinya hasil berdasarkan data tersebut. Contoh perusahaannya itu dapat menggunakan analisisnya untuk memproyeksi penjualan produk dan probabilitas untuk menilai apakah target penjualan tertentu akan tercapai. Yang keempat yaitu optimalisasi sumber daya, di mana dengan memahami tren pasar dan probabilitas terjadinya perubahan pasar atau permintaan, perusahaan dapat merencanakan distribusi sumber daya secara lebih efisien dan menghindari pemborosan serta memaksimalkan keuntungan. Kesimpulannya, pengaplikasian analisis tren dan probabilitas dalam statistika ekonomi dan bisnis memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis data. Dengan analisisnya, perusahaan dapat memahami pola pergerakan data dan membuat prediksi yang lebih akurat. Sementara itu, probabilitas memberikan panduan dalam mengelola risiko dan ketidakpastian yang muncul dalam keputusan bisnis. Kombinasi keduanya memberikan gambaran yang lebih lengkap dan dapat digunakan dalam berbagai aspek bisnis, mulai dari perencanaan strategis, pengelolaan risiko, hingga evaluasi kinerja dan peramalan pasar. Melalui penerapan yang tepat, analisis tren dan probabilitas tidak hanya membantu perusahaan dalam mengoptimalkan keputusan jangka panjang, tetapi juga dalam merespon perubahan pasar dengan cepat dan efektif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.